Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara merangkai rangkaian pneumatik sekuennya ini ya, A plus, B plus, C min, plus, B min, dan A min. Yang pertama-tama kita membutuhkan 3 rotor double lapping seperti ini. Terus kita juga membutuhkan eee, valve 5/2 ya. Jadi, ada 3 buah, bisa dilihat di sini, seperti ini. Terus selanjutnya juga kita butuhkan kompresor buat, udaranya. Selanjutnya, kita membutuhkan yang namanya lem switch, entar ditaruh di atas developing ya. Eee, Cara ngaturnya, cukup seperti ini, kita kasih nama A0 sama A1. Yang untuk yang B0 sama B1, yang C0 sama C1. Yang selanjutnya kita juga butuh yang namanya valve solenoid, eee, berhubung di sini Dan kita ada 1, 2, 3, membutuhkan 6 valve solenoid, terus relay 6 juga karena di sequen ada 6 komponen juga, serta ada switch atau bisa dibilang NO juga berjumlah 6. Dan juga kita membutuhkan sebuah tegangan ya. Jadi di sini kita pakai tegangan 24 volt. Setelah kita rapikan dahulu rangkaian yang kita akan gunakan. Terus juga ini saya menggunakan kontrol tidak langsung ya. Jadi bisa dilihat kontrolnya sangat banyak. Dan untuk setiap valve solenoidnya kita beri label. Labelnya itu urut, jadi ketika misal A plus itu yang menggerakkan X1. Jadi untuk valve pertama itu X1, dan B plus itu Y1, dan misal C min itu Z2, dan seterusnya. Jadi seperti itu juga. Untuk relay kita kasih label K1, K2, K3, K4, K5, dan K6. Dan juga switch itu kita urutkan seperti relay ya. Jadi K1, K2, K3, K4, K5, dan K6. Dan juga nanti kita pakai 2 sumber ya. Jadi sumber 1 dan sumber 2. Ke sumber 1 itu merupakan dibagi 3 ya. Jadi A plus, B plus, sama C min. Terus yang sumber 2 C plus, B min, sama A min. Terus kita juga sekarang membutuhkan relay ya. Ini relay, sebagai relay bantu. Kita beri ini switch juga. Kita beri rangkaian holding. Relaynya kita namai dengan S1. Dan ada juga push button untuk itu untuk menekan rangkaian tanda sebagai tanda mulai. Dan berhubung oh ya, kita sambung terlebih dahulu ya biar tidak ada error waktu dijalankan. Dan
di K1 kita beri di atasnya kita beri switch sebagai supply. Jadi K1 menerima sumber S1 dan itu akan disalurkan ke K1, K2, ke K3 selanjutnya. Terus pertama-tama kan nanti A+. A+ itu keadaan awal masuk dan nanti keluar akan waktu keluar akan menekan A1 dan kita kasih switch di sini, kita beri label A1 dan selanjutnya untuk B+ itu akan keluar dan akan mengenai B1 ya. Terus kita akan beri label dan switch juga dengan B1. Terus kita lihat C-min ya. C-min kan berarti nanti keadaan awal itu aktuatornya keluar. Jadi beda dengan A sama B itu kan di dalam, kalau C nanti di luar. Dan untuk itu dan kita bisa dilihat di sini kita menggunakan switch lagi ya, agar berarti pada titik awal C itu keluar dan keluar itu bisa dilihat bahwa yang mengontrol itu jadi intinya Z1 itu udah on gitu. Bisa dilihat kita switch terus kita kasih tanda S1 di atas K4 ya. Terus bisa dilihat, kita simulasikan. Kita tekan A+, B+, C-min. Oh ya. Berarti udah benar ya. Selanjutnya kita udah menggunakan sumber yang pertama, kita akan beralih ke sumber yang kedua. Dan sumber yang kedua itu akan aktif ketika kita melewati C-min. Jadi waktu awal-awal C+ itu kita akan menggunakan sumber yang kedua. Dan kita bisa dilihat bahwa sumber kedua menyala apabila menyentuh C0 ya. Jadi kita ini ada relaynya nanti kita kasih label dengan nama S2. Terus untuk switch di atas relay tersebut kita kasih label dengan C0 karena waktu menyentuh akan menyala begitu. Ini juga kita beri seperti awal tadi rangkaian holding untuk mengunci bahwa setelah sumber 1, sumber 2 akan menyala. Selanjutnya ketika sumber kedua menyala, otomatis yang akan kembali lagi ke C+ dan akan menyentuh C1. Kita beri label C1. Terus selanjutnya setelah setelah C keluar akan menuju ke aktuator B. Kita kasih switch dan kita kasih label B0 karena setelah di awal tadi B sudah keluar dan sekarang kembali masuk. Tetapi dalam hal ini kita nggak bisa menggunakan sumber yang kedua karena kalau kita sambungkan ke sumber yang kedua akan menyebabkan tegangan yang bertabrakan, jadi nggak bisa berjalan aktuatornya. Maka dari itu kita menggunakan sumber yang kedua. Dan dengan
dengan syarat kita harus memutuskan relay yang kedua, karena jika tidak diputuskan maka rangkaian yang kita rangkai ini nggak akan bisa berjalan karena masih ada tegangan yang bertabrakan. Jadi harus kita matikan dengan limit switch break atau NC. Dan juga di sini itu kita beri switch break juga, karena kita harus memutuskan sumber pertama ya. Jadi kita harus memutuskan sumber pertama. Dan mari kita coba rangkaian yang kita coba tadi, dan mari kita coba lagi. Sudah benar ya. Mungkin cukup sekian, terima kasih.